Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah. Malam hari ini kita dikumpulkan di dalam majlis yang mulia, di tempat yang mulia pula. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan rahmat dan maghfirahnya kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk paling mulia di dunia dan akhirat. InsyaAllah syafaat darinya kelak akan diberikan kepada kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, malam hari ini masuk kita kepada salah satu dari tanda besar, alamah kubra dari datangnya kiamat. Pengajian sebelumnya kita sudah sampaikan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Nah, malam hari ini khurujud dabbah minal ard, keluarnya dabbah, hewan melata dari bumi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam surah An-Naml Allah berfirman, wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ard tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Apabila terjadi ketetapan atas mereka, maka
kami keluarkan dabbah. Nah, inilah hewan yang melata itu, minal ard, dari bumi, dari perut bumi sana. Berbicara kepada mereka. Hewan itu berbicara kepada manusia. Annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Bahwasanya orang-orang mereka tidak meyakini ayat-ayat kami. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dasar dalil di dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa nanti tiba masanya sebagai tanda dari tanda besar datangnya kiamat adalah keluar binatang, hewan dari perut bumi bisa berbicara. Jadi ini bukan dongeng atau legenda. Ini Al-Quran yang menginformasikan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, apakah di dalam Al-Quran saja? Tidak. Di dalam hadis pun banyak hadis-hadis secara khusus tentang tanda-tanda kiamat yang menyebutkan akan keluarnya dabbah ini. Nah, Bapak Ibu, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Abu Daud, An-Nasai, dan lain-lain. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, contoh, la taqumu sa'ah hatta tarau asyara ayat, tidak akan datang kiamat sampai kalian melihat 10 tanda. Nah, salah satunya disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wadabbah. Salah satu dari tanda yang akan kalian lihat menjelang datangnya kiamat itu adalah dabbah. Nah, dalam hadis yang lain, badiru bil a'mali sittan, kata Nabi, segeralah kalian beramal sebelum datang 6. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Salah satu yang 6 itu kata Nabi, wadabbatul ard, yaitu dabbatul ard. Dabbah, hewan melata atau binatang dari perut bumi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena terkait keluarnya binatang ini disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam hadis, maka wajib diimani, mesti diyakini bahwa kelak memang betul-betul akan keluar dabbah ini, binatang atau hewan melata ini dari perut bumi berbicara dengan orang-orang yang ada pada masa itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Maka siapa yang tidak meyakini ini, tidak percaya tentang ini, maka rusaklah akidahnya. Rusak akidahnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau dia tidak mengingkari ayat Qur'annya, tidak mengingkari hadisnya, akidahnya rusak, cuma tidak sampai menjadi kafir. Kalau di bawah kafir apa namanya? Namanya fasik. Masih beriman, tapi fasik karena akidahnya rusak. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya masuk kita kepada dabbah itu hewan melata atau binatang yang berjalan. Seperti apalah binatangnya itu? Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena tentang bentuk binatangnya tidak diterangkan di dalam nas-nas hadis, kalau Quran ya memang tidak diterangkan bentuknya karena ini detail. Kalau ayat Al-Quran itu ayat yang global. Nah, Bapak Ibu, ada hadis-hadis tapi riwayatnya diperselisihkan mengenai bentuk dari dabbah tersebut. Maka karena itu, Bapak Ibu, cukup kita yakin, kita percaya bahwa akan ada hewan itu. Nah, bentuknya seperti apa? Nah, ya. Hanya Allah lah yang tahu. Ya. Namun demikian, tetap kita sampaikan berdasarkan riwayat-riwayat yang ada. Hanya saja kita tidak wajib meyakini bentuknya adalah seperti yang akan disebutkan ini. Satu, qila, pendapat ulama menyebutkan bahwa hewan ini adalah anak unta dari unta yang merupakan mukjizat Nabi Saleh. Ketika induknya disembelih oleh kaum Nabi Saleh yang membangkang itu, lari anaknya ini. Ketika anaknya lari, ada batu yang kemudian terbuka dan terbelah. Masuklah anak unta dari unta Nabi Saleh ini ke dalam batu tersebut. Kemudian batu kembali tertutup sampai nanti pada masanya baru keluar. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya,
samalah lebih kurang seperti yang kita sampaikan pada pengajian sebelumnya, di mana Ya'juj dan Ma'juj terkurung mereka di dalam tembok besi nan kokoh yang dibangun Nabi Dzulqarnain, sampai nanti barulah mereka keluar. Nah, ini juga begitu, tapi satu pendapat. Nah, kemudian ada lagi pendapat yang lain, ini dari Ali bin Abi Thalib. Disebutkan bahwa binatangnya ini kepala itu seperti lembu, bulunya halus, kakinya seperti sepatu kuda itu, punya ekor, dan dia berjenggot. Jadi ada jenggotnya. Nah, kalau kambing jelas ada jenggotnya. Tapi kalau lembu kan umumnya tak ada jenggot. Nah, ini berjenggot. Ada lagi riwayat dari Abu Zubair, ini seperti lembu, kepalanya seperti lembu jantan, tapi telinganya seperti telinga gajah, sedangkan tanduknya seperti tanduk rusa, lehernya seperti leher burung unta, dadanya seperti dada singa, pinggangnya seperti pinggang kucing, ekornya seperti ekor kibas, kakinya seperti kaki unta. Nah, makanya ada menyebut bentuknya macam lembu, mungkin karena riwayat tentang kepalanya. Ada menyebut bentuknya macam unta karena melihat riwayat mengenai kakinya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, launuha launu namir. Nah, bahkan di sini disebutkan warnanya seperti warna harimau atau macan, seperti warna harimau macan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, bahkan dalam riwayat Abu Zubair ini disebutkan takhruju taqibuha asa Musa wa khatam Sulaiman. Begitu dia keluar nanti, keluar dari perbumi, diiringi pula oleh tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman, yang tongkat serta cincin itu
yaitu hilang ditelan bumi. Bahwa ada riwayat menyebut tongkat Nabi Musa dari kayu koka, ya, bisa saja bahwa tongkat Nabi Musa dahulu itu, ya, dari kayu koka. Tapi mana tongkat Nabi Musa dahulu? Hilang ditelan bumi. Begitu juga halnya dengan cincin Nabi Sulaiman. Nah, bahkan ada riwayat cincin Nabi Sulaiman itu hilang di lautan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hanya sebahagian. Kenapa? Karena ada juga riwayat atau pendapat lain mengenai bentuk dari dabbah ini. Nah, maka yang pasti binatang, itulah dia. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kemudian sebagaimana disebutkan, binatang ini bisa berbicara. Dia berbicara kepada orang, bukan sekedar berbicara saja, tapi disebutkan dia bisa menuliskan. Bagaimanalah itu? Nah, inilah yang kita imani. Nah, dia bisa berbicara. Dia panggil, hei orang beriman, kau ahli surga. Hei orang kafir, kau ahli neraka. Jadi kalau hewan ini jumpa sama orang beriman, ini yang dia bicarakan. Hei orang beriman, kau penghuni surga. Jumpa dengan orang kafir, hei orang kafir, kau penghuni neraka. Dan Bapak Ibu, di stempel atau ditulis dia di kening dari orang tersebut. Kalau orang beriman, tertulislah mukmin, orang beriman. Nah, lalu berserilah wajah dari orang beriman ini. Nah, kalau yang dijumpai oleh dabbah ini orang kafir, hei orang kafir, kau penghuni neraka. Tap, ditulisnya kafir. Lalu gelaplah, menghitam wajah orang kafir tersebut. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, inilah makanya kadang-kadang ada orang yang mengedepankan akalnya semata, nalarnya belaka, lalu tidak percaya dengan ini. Kenapa? Tak masuk akal. Tak bisa diterima nalar. Nah, itulah makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini masuk dalam bahagian ketiga dari tauhid, yaitu terkait sam'iyat. Apa sam'iyat? Keyakinan-keyakinan kita
terhadap informasi Al-Quran ataupun informasi hadis tentang umumnya yang gaib-gaib. Ini gaib dalam arti belum terjadi. Tapi kalau nanti, barulah dia percaya kalau seandainya dia hidup ketika hewan itu keluar. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya masuk kita kepada tempat keluarnya. Nah, ini lebih banyak lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala mengenai tempat keluarnya, karena ada beberapa riwayat. Satu kita sebutkan. Ini riwayat Imam Ibnu Majah. Dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya. Ayahnya ini sahabat, berkata, "Dhahaba bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila mawdi' bil badiyah qarib min Makkah." Rasulullah SAW pergi bersamaku ke satu kampung dekat dengan Mekah. Kampung itu dekat dengan Mekah. Lalu ada tanah kering di sekitarnya, tapi terdapat pasir. Lalu Rasulullah SAW mengatakan apa? Takhrujud dabbah min hadzal maudi'. Dabbah keluar kelak dari tempat ini, kata Nabi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka satu pendapat menyebut keluarnya dabbah tersebut dari Makkah, sekitaran Makkah. Nah, berikutnya, walaupun hadis ini jelas menyebutkan di kampung dekat Mekah, tetapi hadis ini dinilai lemah, sehingga ada riwayat lain yang menyebutkan takhruju min ba'di audiyati Tuhamah, keluar dabbah itu dari salah satu lembah Tuhamah. Nah, Tuhamah itu mana? Di Arab juga. Sekarang Arab Saudi itu juga. Di luar Mekah, tapi Tuhamah di luar Mekah. Jadi udah ada dua pendapat, Mekah kemudian Tuhamah, luar Mekah. Berikutnya, qila min Madinah qaumi Lut. Ada lagi menyebut dari kampung kaum Nabi Lut, kaum Nabi Lut, kaum Sodom, kaum Sodom. Nah, kalau Sodom di mana itu? Masuk Jordan berarti, Yordania. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Tapi ada lagi dari Abdullah Ibnu Amr menyebutkan bahwa keluarnya dabbah ini yaitu dari perut bumi di bawah sokhrah, di bawah batu besar di Sya'ab Jiyad. Sya'ab Jiyad ini ajar Pak, Mekah. Cuma keluarnya di situ fatastaqbilul masyriq, lalu dia kemudian menuju ke belahan timur sampai kemudian ke Syam, lalu Yaman, kemudian sampai Asfan. Jadi keliling binatang, keluarnya dari Mekah, keliling. Nah, itulah di setiap yang dia jumpai itu, Bapak Ibu, kalau orang kafir, hei kafir, kau ahli neraka. Hei mukmin, kau ahli surga. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka disebutkan ketika hewan ini keluar, orang beriman masih ada. Orang beriman masih ada. Itu artinya apa? Detik-detik kiamat tentu belum lagi. Tapi sudah menjelang. Nah, berikutnya waktu keluarnya. Dari beberapa riwayat yang ada disebutkan bahwa sebagaimana yang sudah kita sampaikan kemarin, ini keluarnya setelah tentu Ya'juj dan Ma'juj binasa. Nah, dia keluar dari tempat keluarnya. Kita ambil pendapat yang tadi, Mekah. Lalu kemudian yamkuthu zamanan tawilan, di situ dia zamanan tawilan, dalam waktu yang cukup panjang. Berarti bukan 1 hari 2 hari, lebih. Cuman memang tidak disebutkan keberadaannya di muka bumi. Nah, sebagaimana kalau contoh Dajjal, berapa lamanya dia di bumi, atau Nabi Isa, itu kan ada terdapat riwayatnya. Ini tidak, tapi para ulama menyebutkan dabbah ini bukan sehari 2 hari, bukan sehari 2 hari. Fattasim al-mu'min wa tatuful arkullaha. Nah, ini yang berikutnya disebutkan bahwa setelah beberapa lama dia berada di sekitaran Mekah, tempat keluarnya, barulah kemudian tatuful arkullaha, keliling dabbah ini, keliling bumi. Di mana ada orang, dikelilinginya lah bumi itu. Nah, itulah tadi yang kalau jumpa orang mukmin, nampak tandanya, berseri wajahnya, tertulis
di antara dua matanya mukmin, kafir sebaliknya. Gelap wajahnya, itu tandanya. Kemudian tertulis di antara dua matanya kafir. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala, kalau Dajjal yang sudah kita sebutkan kemarin itu di kening atau di antara dua mata Dajjal itu yang tertulis kafir. Cuman masalahnya apa? Kalau orang beriman nampaknya tulisan kafir. Tapi kalau orang kafir tak nampaknya, maka banyaklah pengikut Dajjal itu. Karena hanya orang tertentu saja tak jadi pengikut sebab nampak kafir. Nah, kalau ini justru dabbah atau hewan itu yang kemudian mengecap. Kalau orang kafir, kafir dia. Kalau orang mukmin, mukmin. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, insyaallah kalau kita tak jumpanya kita itu, tak jumpanya kita. Nah, cuma ini mesti kita yakini, mesti kita yakini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu sebagai penutup, walaupun ini tidak kita jumpai, tetapi tetap saja kita dituntut untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana berlindung dari Dajjal karena fitnahnya. Ini juga kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa? Dari dikhawatirkan terhapus iman. Karena kalau terhapus iman, keluar hewan ini, dicapnya pula di sini kita naudzubillah kafir. Apa yang disampaikan ini bermanfaat? Yang selanjutnya nanti tanda berikutnya, ya, seperti tulu'us syams min maghribiyah, terbit matahari dari belahan barat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan silakan. Kalau ada. Ya. Sepertinya tidak ada, mari kita tutup dengan doa sejenak. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا عملا متقبلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.